Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Ada yang nanya kenapa Rizal sekarang pakai jaket Ikaris? Karena Rizal sangat cinta dengan anak-anak Ikaris. Anak Alsen, anak Ikaris, kalian nih dua sekolah yang paling banyak ngebantu dakwah Rizal. Mungkin kalian udah ngedengar kisah Rizal bagaimana Rizal divonis sebagai orang ISIS dan Syiah, ya Masya Allah. Padahal Rizal sama ISIS dan Syiah itu benar-benar ISIS dan Syiah ya. Tadi ISIS dan Syiah, jadi salah, shin dan sinnya ketukar ya. Oke, Rizal sama ISIS dan Syiah itu benar-benar benci banget dengan dua aliran ini ya. Cuman Rizal pernah divonis itu oleh sebuah sekolah, kemudian dakwah Rizal terhambat. Kemudian dengan izin Allah ya, anaknya Pak Soni Sugema, Yusuf Ibrahim teh anak keberapa Husen? 3 ya? 6. Ai Husen anak ke 9, Hasan 10. Oh 8. Jangan-jangan sampai lupa gitu urutan keberapa ya. Oke, Kang Yusuf Ibrahim ya anaknya Pak Alsen, anaknya Pak Astagfirullah, anaknya Pak Soni Sugema ya. Ngebantu dakwah Rizal banget sampai diadakanlah kajian pertama yang ngebuat orang-orang jadi gak memandang Rizal sesat lagi. Dulunya kan banyak yang anggap sesat. Kemudian setelah kajian ini mulai anak-anak jadi pada senang, yaitu kajian Surat Cinta Untukmu Pacarku versi pertama yang udah diupload di YouTube ya. Kalian anak-anak kelas 1 belum ada ya. Dulu 1 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu. Dulu yang hadir 80 orangan. Kemudian setelah itu anak SMA 5 juga ya, kita terus rutin, akhirnya yang datang makin banyak. Ini semua karunia Allah. Cuman Ariza mau terima kasih banget ke anak-anak Ikaris dan juga ke Alsen dan juga ke semua yang ngebantu dakwah ini supaya lancar. Semoga Allah ngejadiin ini pahala jariah sampai hari kiamat ya. Amin ya Allah. Dan kalian ingat, kajian Ariza ini bukan didengar sama orang luar pulau aja, tapi luar benua pun iya. Di Amerika pun ada yang ngedengerin ya. Di Jepang, tapi Jepang masih Asia ya. Semoga orang-orang yang dapat hidayah di sana pun kalian ikut dapat pahala jariah insya Allah. Oke, sekarang kita nyampe ke bab berapa nih? 6. Kajian kita yang Al-Kabair udah ada 5 judul. Al-Kabair ke-0 judulnya apa? 4,9 miliar. Al-Kabair 1, aku masuk Islam gara-gara George Bush. Al-Kabair kedua, Harry Potter versus Voldemort. Al-Kabair ketiga, bagiku musik halal. Al-Kabair ke-4, 4 kok 5? Oh tadi 0 ya, ada nomor 0 ya. Al-Kabair ke-4, Assassin's Creed versus Samurai X bagian pertama. Al-Kabair ke-6, Assassin's Creed versus Samurai X bagian kedua. Berarti sekarang yang ke-7 ya. Al-Kabair ke-6 alias judul ke-7, yaitu Surat Cinta Untukmu Pacarku bagian kedua. Biar nggak terlalu lama di muqaddimah, Hadiza mau nanya kalian, ada nggak yang bisa ngejelasin definisi pacaran? Yo, pacaran adalah ketika dua orang laki-laki, itu maho ataunya? Oke, ada yang tahu pacaran? AA ngebaca definisi pacaran yang bagus banget dari Wikipedia. Definisi pacaran yang dibahas sama Wikipedia ini nggak bertentangan dengan Islam loh. Coba dengar. Wikipedia ini penjelasan tentang Wikipedia, Tokopedia. Oh, Wiki ya. Oh ya maaf ya. Soalnya sekarang Ariza lagi sering ngelihat Tokopedia gitu, lagi banyak beli mainan gitu ya. Oke, jadi dari Wikipedia ini penjelasannya, lihat bagus banget ini definisi pacaran versi Wikipedia. Pacaran adalah proses perkenalan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasanya berada pada tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga atau pernikahan. Namun pada kenyataannya,
penerapan proses tersebut, yaitu penerapan proses pacaran, masih jauh dari tujuan yang sebenarnya. Manusia jauh dari persyaratan menikah. Jadi manusia yang sangat jauh dari persyaratan menikah justru telah membiasakan diri dengan pacaran ini. Jadi Wikipedia ini menjelaskan tentang sekarang orang-orang memahami pacaran udah salah. Dan kalau misalnya kita memahami pacaran versi Wikipedia, itu syariah banget. Itulah yang dinamakan dengan apa? Ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Ya. Ta'aruf artinya kenalan. Kalau definisi pacaran versi Wikipedia ini sama dengan definisi Islam tentang ta'aruf, dan itu memang halal. Cuman sekarang kita tahu definisi pacaran versi orang-orang zaman sekarang, yaitu ya tahulah ketika ada laki-laki perempuan saling menyatakan cintanya, ketemu bareng, pegang-pegangan, makan bareng, dan ngomong I love you, you love me, dan lain-lain. Ini definisi pacaran yang sekarang yang dipahami oleh anak-anak SD, SMP, SMA, dan udah dikenal. Nah teman-teman semua, hati-hati dengan seorang, aduh nggak enak ngomongnya ya, nggak perlu ngasih tahu ini di stasiun mana ya. Di pagi hari ada ceramah di Indosiar, ya, ketahuan juga. Ada seorang ustazah, bukan Mamah Dede, bukan ya. Ada seorang ustazah yang Masya Allah pakaiannya ini ketat banget, dan dia ini joget-joget juga saat lagi ceramahnya, ngasih tahu tentang pacaran tuh boleh selama positif. Sekarang kita mau nanya, pacaran positif tuh apaan? Apa barometer positif dan negatif dalam pacaran? Apa definisi pacaran yang baik dan pacaran yang buruk? Kita perlu tahu dong. Nah makanya hati-hati dengan fatwa seperti ini ya. Ada yang bilang, oh gak apa-apa pacaran asal pacaran sehat. Ntar dulu, Indonesia ini tanpa dikasih tahu untuk pacaran sehat, kita ini udah pada pacaran sakit semua gitu ya. Jadi ngapain diajarin pacaran sehat, udah terlanjur, mending jangan pacaran. Nah kalian tahu, dulu pernah ngajar anak-anak SD, ngajar TPA di sebuah masjid. Ini anak-anaknya masih imut-imut banget. Kelas 2 SD, Masya Allah tingginya tuh masih sepinggang Arizal. Kecil anaknya gitu ya. Dia ngomong, coba astagfirullah. Tadi aku di sekolah, aku tuh disuruh sama temen ngejagain gudang. Hah? Ngejagain gudang kenapa ya? Ini temenku laki-laki dan perempuan lagi ciuman di sana, aku suruh ngejagain pintunya. Astagfirullah. 2 SD. Ya Allah masih kecil begituan udah beginian. Masya Allah. Jadi ingat kata Kang Gazi, masih ingat gak kata Kang Gazi? Ini yang kayak beginian tuh korban film Cinta Fitri katanya ya. Dan Cinta Fitri itu nanti ada Cinta Fitri 1, Cinta Fitri 2, ada Cinta Fitri Sipuden juga gitu nanti. Subhanallah. Gazi ada-ada aja ya. Nah teman-teman semua, lihat. Benarkah ada pacaran Islami selama positif gitu? Nanti kita bahas ya insya Allah ya. Nah sekarang kalian tahu kan begitu, yakin deh di antara kalian pasti ada yang udah pacaran ya, udah terlanjur dan susah putusnya gitu. Mau diputusin takut nyakitin hati, biasanya alasannya kan kayak gitu ya. Cuman kalian jujur aja, nggak enak pacaran tuh laki perempuan. Kalau pacaran tuh harus jaga kata-kata banget, iya nggak sih? Gak mau kata-katanya dipikirin banyak, apalagi yang mau lebay pacaran pakai bahasa Inggris ya. Laki-lakinya ngomong ke perempuan, honey, can you come to me to my house Saturday night? Terus si perempuannya teh mau ngomong, aku lagi nggak enak badan, apa ya? Oh ya, my body is not delicious. Aku nggak enak badan, my body is not delicious gitu ya. Masya Allah, emang mau dimakan apa? Itu orang-orang yang lebay gitu ya. Jadi ingat waktu kuliah, apa bahasa Inggrisnya aku nggak enak badannya, my body is not delicious. Masya Allah, ini enak banget ngomongnya. Subhanallah. Terus Ariza juga pernah ngebaca ini satu kalimat yang lucu banget ya kata Ariza. Kalau kata kalian nggak tahu lucu atau enggak. Kenapa coba laki-laki yang gendut rata-rata pacarnya cantik-cantik? Kenapa tuh? Karena laki-laki yang six pack rata-rata pacarnya ganteng-ganteng. Masya Allah. Aduh, ini udah parah banget ya. Astagfirullah. Dan Rizal dapat kiriman dari seorang teman yang soleh di Surabaya. Enggak,
Kan kaget gitu karena yang ngirimnya orang soleh, jadi Arizal nonton videonya ternyata ada musiknya, cuman udah terlanjur ngedenger dan lucu gitu ya. Ini ada anak-anak kecil yang bikin video tentang masalah TV gitu ya. Anak-anak kecil SD lagi berbaris kemudian lonceng kemudian nyanyi. Tahu kan nyanyiannya apa ya? Aku jadi tahu pacaran dan ciuman karena siapa. Kita jadi tahu berita artis jarang karena siapa. Lanjutin apa? Kegapal gitu ya kan. Apa sih? Kita pintar dandan karena TV. Kita jadi lebay karena TV. TV bukan pelita, pembawa gelap gulita. Jasamu emang gak ada gitu ya, keren gitu ya. Ini keren yang ngebuat video ini semua nonton anak-anak kecil ya. Ariza terlanjur nonton walaupun ada musiknya. Nah itu emang tahu lah, orang-orang yang masih punya hati nurani itu tahu TV itu ngerusak. Bahkan para ahli-ahli itu tukang apa? Artis-artis tuh ngomong ke anak-anaknya, kalian jangan nonton sinetron ibu, ngerusak. Atau ibu kenapa itu jadi bintang film gitu ya. Kalau kalian ngebaca tuh ada pemain sinetron yang nyuruh anaknya tuh nggak nonton sinetronnya, karena emang ngerusak banget. Dan ini orang-orang tahu pacaran dari mana kalau bukan dari TV ya. Subhanallah, Allah ngasih tahu indah banget di dalam Quran ya. Demi menjaga kita dari perzinahan, demi menjauhi kita dari perzinahan. Ngomong-ngomong, tahu nggak, ada nggak agama di muka bumi ini yang menghalalkan zina? Tahu nggak? Ada nggak? Nggak ada. Semua agama mengharamkan zina. Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, semua agama tuh mengharamkan zina. Bahkan kalau kalian tahu, mau ngomong apa nih sampai jadi lupa. Pokoknya, ya zina tuh di Inggris, di Amerika. Mereka tuh terbiasa dulu sekitar 100 tahun yang lalu, mereka tuh kalau punya anak selalu dinamakan dengan ayahnya. Misalnya Alex punya anak namanya Tukiem, misalnya gitu, asangannya mungkin ya. Itu dinamain Tukiem daughter of Alex, atau son of, daughter of. Itu udah biasa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya perzinahan, free sex adalah sesuatu yang aib. Cuman apa yang terjadi waktu berjalan, ketika orang-orang di Amerika sana, orang-orang yang di negara kafir itu merasa bahwasanya kalau orang dinamai dengan nama ayahnya, jadi mereka sengaja pakai nama son of untuk membedakan antara anak hasil zina dengan anak hasil pernikahan yang sah. Kalau misalnya Alex nikah sama perempuan kemudian punya anak sah, maka dinamain dia son of Alex. Tapi kalau misalnya ada yang kumpul kebo, ya tahu kan kumpul kebo maksudnya free sex, kemudian ngelahirin anak atau bastard namanya gitu ya, itu dinamainya tanpa son of. Itu yang terjadi 100 tahun yang lalu di negara kafir. Nah ketika udah ada HAM, tahu HAM ya, hak asasi maneh gitu ya, mereka akhirnya merasa dengan adanya son of itu terasa terdiskriminasi, akhirnya son of dibuang. Tapi yang masih memegang son of itu hanya orang-orang yang teguh di atas Islam. Makanya emang ini termasuk sunnah. Dan jangan bilang ini sok Arab, bukan. Ariza menamakan Takeru Nur Hadi, kenapa? Agar di nama Takeru anak Ariza ada nama Arizanya juga gitu. Karena inilah yang termasuk sunnah ya akhi. Nanti Husain punya anak namanya misalnya Fatimah ibn Husain, bagus, gak apa-apa, ini termasuk sunnah ya. Nah itu yang terjadi di Amerika sana, di negara kafir ya. Nah subhanallah, Allah tuh nyuruh kita wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Allah tuh melarang kita mendekati zina, apalagi zinahnya besar banget. Dan kalau kalian tahu media massa sekarang tuh sangat mendorong kita untuk zinah banget. Kemarin ingat di pembahasan di masjid sana, masjid apa? Al-Haramain, ingat? Assassin's Creed versus Samurai X bagian kedua, ngasih tahu tentang pemerintah kita punya kebijakan, yaitu cewek-cewek nggak boleh disunat. Padahal perempuan kalau nggak disunat bahaya. Perempuan itu kalau disunat full nggak ada nafsu nantinya. Kalau nggak disunat sama sekali nafsunya gede.
Maka harusnya disunatnya setengah. Kalau mau nanya jangan ke Ariza, tanya ke dokter yang suka nyunat gitu ya. Nah teman-teman semua, sekarang pemerintah kita melarang perempuan untuk disunat. Ini akan mendorong para wanita untuk, wah jadinya kalau perempuan gak disunat itu apa yang terjadi? Dia bakalan, nafsunya gede banget. Ngeliatin cowok ganteng tuh udah, bisa parah. Ya, ini yang bakalan terjadi. Itu pertama ya. Kenapa banyak banget zina di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia. Pertama itu salah satu sebabnya. Kedua, film-film. Masya Allah. Lagu-lagu. Coba salah satu lagu terkenal yang hampir gak ada satupun kalian yang gak tahu apa. You are always gonna be my love in my way. Tahu lah apa ya tanya? Oh gak pada hafal, alhamdulillah. Ini ada lagu yang terkenal banget ya. And if your heart's not in it for real, please don't try to fake what you don't feel. If love's already gone, it's not fair to leave me on. Cause I will give the whole world for you. Anything you ask of me, I do. Coba lihat bagian awalnya. And if your heart's not in it for real, artinya dilarang merokok ya. Anggar ya. Lihat dari sisi liriknya aja udah parah banget. Dan itu bisa terjadi kesyirikan tuh gara-gara itu. Lihat deh. Cause I will give the whole world for you. Anything you ask me, I'll do. Aku akan kasih seluruh dunia untukmu. Apapun yang kau minta dariku akan aku kasih. Ini kalau kita cinta sama seorang makhluk sampai berani mengatakan apapun yang kau minta dariku akan aku kasih. Ini bisa terjerumus ke syirik akbar. Karena satu-satunya yang boleh kita kasih seluruh diri kita hanya ke siapa? Hanya ke Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ada yang hidup matinya untuk pacar. Pernah ngasih tahu kisah dari Ustadz Abu Yahya Purwanto. Ada laki-laki bunuh diri. Kaget tuh. Wah ini SMA bunuh diri. Dicari-cari kenapa dia bisa bunuh diri. Akhirnya ditanya orang tuanya kenapa dia bisa bunuh diri. Kagak tahu orang tuanya. Kemudian dicari punya pacar. Punya. Diinterogasi pacarnya. Kamu pacarnya dia? Iya. Kamu tahu kenapa pacarmu bunuh diri? Diem aja. Akhirnya terus ditanya. Akhirnya ngaku. Iya saya tahu kenapa dia bunuh diri. Tahu kenapa alasannya? Karena kami beberapa hari yang lalu membeli 2 cincin. Dan saat kami saling memberi cincin, kami bilang kalau cincin ini lepas dari tangan kita, apapun alasannya, tebusannya adalah nyawa. Masya Allah. Dan si laki-laki gak sengaja hilang itu cincinnya, terus bunuh diri. Masya Allah. Dosa bunuh diri aja itu udah gede banget. Tapi yang lebih besar dari dosa bunuh diri dia adalah karena dia menyerahkan jiwa raganya untuk sang pacar. Hati-hati. Yang pacaran udah deh, jangan lebay-lebay. Nah kalau nge-SMS tuh jangan, gak ketemu sama kamu tuh terasa lama banget. Ingat kata Riza apa? Gak ketemu sama engkau 1 hari itu bagaikan gak ketemu 24 jam gitu kan. Normal. Jangan lebay deh, atau ganti deh. Gak ketemu kamu 1 minggu tuh seakan-akan gak ketemu 7 hari gitu kan ya. Nah oke teman-teman, hati-hati sama pacaran. Gak ingin banget ya. Emang ini udah sering kejadian sih. Kalian tahu gak sih, suka heran ya. Kenapa yang dipilih rata-rata ya, rata-rata memang nggak semua, cuman memang rata-rata yang dipilih jadi ketua-ketua organisasi itu selalu yang ganteng gitu. Kenapa? Ini ada masalah di sebuah universitas ya. Nggak mau ngomong universitas mana ya, yang jelas dekat sama kebun binatang ya. Unisba dekat ya. Terus itu dekat, terus ini dekat ya. Itu ketua rohis namanya tuh Gamais. Ketahuan ya. Kenapa gitu selalu dipilihnya yang itu, dan nanti calonnya juga Masya Allah ya sama gitu, yang calonnya juga yang begitu juga. Ada masalah ini. Kenapa? Ternyata suara akhwat tuh terbanyak gitu ya. Dan aneh ketika ya jujur dia salah satu adik yang dekat sama Riza suka curhat gitu. Pas dia lagi ngeposting nasihat, itu yang nge-like sedikit. Dia lagi ngeposting nasihat di
Facebook yang nge-like sedikit, tapi ketika dia ngeposting fotonya tanpa ada nasihat apapun, itu yang nge-like sampai 100. Kok naon ini ai nasihat kagak di like gitu ya, kagak di komen. Ai pas ngeposting wajahnya langsung yang komen banyak. Wah, Masya Allah ganteng, Masya Allah ini dan itu. Aduh, ini ada masalah. Kalian nanti kalau bisa ya, kalau misalnya nanti ada pemilihan ketua DKM, ada 2 orang, yang pertama SKPS-nya 10 gitu ya. Punten yang baru datang yang belum tahu apa arti SKPS, maksudnya SKPS adalah satuan kegantengan per second kuadrat. Oke ya, ini bagi yang baru datang ya. Kalau ada 2 orang nih, yang satu ganteng banget, yang satu biasa aja, dua-duanya sama-sama soleh, yang ganteng jangan dicalonin. Kenapa? Kasihan. Dia kalau jadi kepilih, dia bakalan sering tampil di depan dan dia bisa kena ain. Kasihan banget. Kalau kena ain dia bisa mati. Ya, makanya kalau kalian yang ganteng jangan suka tampil di depan orang banyak, apalagi Indonesian Idol tuh kan. Itu gampang kena ain tuh ya. Astagfirullah. Hati-hati ya, jadi jangan pacaran teman-teman. Ini belum masuk materi ya tentang dalil-dalil pacaran. Mau ngingetin kalian dulu aja. Jadi ingat sama soal UN tau? Soal UN tentang pacaran ya. Masih hafal ya? Apa sih senyawa yang ada pada dirinya sehingga kau memilih dia daripada aku? Soal kimia gitu ya. Soal matematika apa? Sebuah bak mandi ukuran 1 kali 2 kali 3 meter akan diisi air hingga penuh. Maka berapakah besar volume pengorbananku untuk menggapai cintamu? Allah. Masya Allah. Berapa kecepatan sentrifugal yang diperlukan untuk menikung gebetan seseorang yang telah pacaran selama 3 tahun? Masya Allah, ada kecepatan sentrifugal segala. Ini parah banget. Itu dapat dari Brilio kok kayak gini gitu ya. Oke, lanjut ya. Mau awali ini dengan satu surat cinta dulu dari adik Mentora Rizal ya. Ini adik Mentora Rizal dari SMK, gak usah disebut ya. Gregetan kalau nggak nyebutin dah ya. Udah sebutin aja deh. Sebut kagak? Nggak usah, kayak ujung-ujungnya disebut juga ya. Nah, adik Mentora Rizal ini, dia namanya sama dengan seseorang yang ada di SMA Negeri 2 Bandung. Jadi pernah lagi ngasih kajian ya. Ya biasa dulu ngasih kajian sekitar 20-40 orang di SMA 2. Ini ada satu anak namanya Fulan. Bener nggak boleh ngasih tahu karena ini aib banget ya. Si Fulan ini Masya Allah ngelakuin adegan ngelakuin adegan maho di depan Arizal pas Arizal lagi ngisi kajian. Masya Allah, marah besar dong. Cuman Arizal nggak marahin dia di depan umum. Akhirnya Arizal di Facebook abis-abisan marahin dia. Taunya dia namanya sama dengan orang yang ada di SMK yang Arizal sebutin tadi. Arizal marah-marahin abis-abisan. Ternyata salah orang Arizal. Astagfirullah. Cuman lucunya ini adik Mentora Rizal yang dari SMK ini, dia terima, iya maafkan saya. Terus pas habis itu, pas Arizal nanya-nanya lebih lanjut, gimana tadi di SMA 2? Saya mah bukan anak SMA 2. Astagfirullah, maafin. Sedih banget dah. Udah marah habis-habisan, tapi dia taunya salah orang. Namanya sama coba. Bayangin namanya sama. Emang dua-duanya nggak pakai profil picture, cuman dari bahasa sering postingannya sama gitu ya. Nah kemudian suatu pagi dia ngechat Arizal, "Burung, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Boleh curhat nggak?" "Iya dong," gitu kayak Mama Dede ya. Saya mau cerita, saya ini punya pacar. Ngomong-ngomong dia ini subhanallah baby face banget ya. Emang super ganteng ya emang ya. Jadi mulus banget. Bener dia cantik banget ya. Iya laki-laki cuma cantik, jadi dia mah fleksibel gitu. Kalau pakai kerudung cantik banget, nggak pakai kerudung ganteng banget. Ya dia. Ini kenapa ini nggak perhatiin? Nah dia ngechat. Jangan-jangan, alhamdulillah baru 24 menit. Saya mau cerita, saya dulu waktu SMP kelas 7, saya ketemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Saya jatuh hati sama dia. Akhirnya saya mulailah mendekati dia dikit demi sedikit. Akhirnya kami sering jalan bareng. Di kelas 8, wanita itu ngirim surat ke saya. Nanya, "Fulan, kamu cinta sama aku nggak?"
Tapi gara-gara aku saking groginya ngebaca surat itu, akhirnya aku balas suratnya, maaf, aku sudah punya yang lain. Masya Allah. Jadi dia sebenarnya senang dengan wanita itu, tapi karena dia grogi gitu, pertama kali dapat surat cinta dari pacarnya, akhirnya dia bilang saking groginya, maaf saya sudah punya yang lain. Akhirnya sang wanita itu sakit hati. Setelah sakit hati, akhirnya dia di kelas 8 itu ditembak sama laki-laki yang lain. Saat aku tahu dia ditembak oleh laki-laki yang lain, aku jadi hopeless. Masya Allah. Hidupku kayak udah gak ada artinya lagi. Lebay banget ini ya. Akhirnya, tapi aku gak putus asa. Karena sebagai seorang muslim gak boleh putus asa. Tapi ini putus asanya kok dalam kemaksiatan gitu ya. Gak boleh. Akhirnya di kelas 9, aku kirim surat kepada dia. Sayang, bunyinya seperti ini. Sayang, mohon maaf. Dulu engkau pernah mengirim surat padaku menanyakan apakah aku jatuh cinta padamu atau enggak. Aku jawab aku sudah punya yang lain. Sebenarnya itu hanya dusta. Aku saking groginya menjawab suratmu ini sampai-sampai aku menjawab seperti itu. Mohon maaf sayang. Sebenarnya aku tahu dari pertama kali aku melihatmu, aku tahu bahwasanya engkau mencintai aku dan aku pun mencintaimu. Masya Allah. Geeran banget gitu ya. Izinkan aku untuk nembak kamu lagi. Akhirnya jadilah ditembak. Jadi istilahnya tuh ya mati gitu. Kalau dia ditembak sama laki-laki yang pertama pakai handgun, aku pakai rocket launcher gitu ya. Akhirnya jadi ditembak. Kemudian jadi pacaran lagi. Ya, kemudian kelas 9 kami bareng-bareng ke SSC gitu ya. Kami rencananya bareng-bareng untuk masuk SMA 3. Cuman sangat disayangkan dia masuk ke SMA 3 sedangkan aku terpenjara di SMK DT. Astagfirullah, sebut lagi ya. SMK apa? Alhamdulillah nggak pada ngedenger ya. Bagus. Kalian mah malah ngomong SMK DT jadi udah ketahuan gitu ya. Subhanallah. Tapi sekarang udah jarang ketemu. Akhirnya saya ngubah. Saya lebih ingin untuk jadi soleh. Dan kalau udah soleh mudah-mudahan nanti kedepannya saya dan dia bisa jadi pasangan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya udah Arizal ajak dia. Oke, kalau gitu ikut mentoring yuk. Oh maaf Arizal, saya nggak bisa ikut mentoring. Kenapa? Karena saya harus latihan parkur. Mau jadi soleh ada aja halangannya gitu ya. Subhanallah. Teman-teman hati-hati yang pernah ngirim surat kayak gitu. Tangan kita dicatat jadi zina. Memang zinahnya beda ya. Zina itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, setiap anak Adam itu memang ditetapkan zina ya. Zinah tangan adalah dengan memegang, zinah pandangan dengan melihat, zinah telinga dengan mendengarkan, kemudian zinah kemaluan membenarkan atau mendustakan. Maksudnya apa sih? Maksudnya setiap anggota tubuh kita itu bisa zina, tapi memang zinahnya beda-beda levelnya. Kalau kalian misalnya pegang pacar, itu dosa besar, tapi bukan berarti itu dosa yang harus dirajam, bukan. Karena yang harus dirajam atau dipecut 100 kali itu kalau apa? Zinahnya zina kemaluan. Itu pun ember masuk sumur. Ngerti kagak nih kalian? Nah kalian mah culun-culun nih nggak pada ngerti ya? Harus Arizal, nggak usah dicontohin. Maksudnya nggak punya pulpen ya. Oke, langsung aja. Nah teman-teman, mari kita masuk ke pembahasan tentang zina. Ini pembahasan ke episode ke-6, episode ke-7 dari kitab Al-Kabair tentang masalah zina. Pertama, Ariza pengen ngasih tahu kalian gimana caranya supaya kita jauh dari zina. Ya, 7 cara supaya jauh dari zina. Jadi jauh dari jinah gitu ya. Ketukang. Oke, pertama. Astagfirullah, kalian tahu nggak sih pernah diadakan data apa gitu ya, pernah diadain, nggak tahu acara penghasilan datanya dari mana, cuman dapat dari koran gitu ya, dikasih tahu sama seorang komentar Rizal, di Bandung ini 70% laki-laki perempuan dari SMP SMA udah pada zina. 70%. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk yang 30% ya. Amin ya Allah, sampai mati ya. Jangan sampai dosa zina nih nggak main-main. Pertama, untuk menjauhi zina, kita harus tahu dulu masalah zina ini. Apa sih siksaan bagi orang-orang yang zina? Dengar baik-baik siksaan bagi orang-orang yang zina. Pertama, ayat Quran di surah Al-Furqan.
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Indah banget ayat tentang masalah ini ya. Allah ngasih tahu tentang 3 dosa terbesar. Syirik, menyembah selain Allah, membunuh, dan zina. Barang siapa yang melakukan 3 dosa ini, akan Allah lipat gandakan siksaan bagi mereka di neraka, dan mereka akan berada dalam kondisi yang hina. Kecuali bagi mereka yang tobat, beriman, dan beramal soleh. Mereka adalah orang-orang yang dosanya oleh Allah dirubah jadi pahala. Jadi orang yang tobat itu bukan dosanya dihapus, tapi dosanya dirubah jadi pahala. Inilah kebaikan Allah. Tapi jangan mikir kalau gitu banyakin dosa dulu aja ya. Udah gitu tobat jadi dikonversikan jadi pahala. Tidak, nggak boleh kayak gitu ya. Nah teman-teman lihat, siksaan di neraka teringan, yaitu orang berdiri di atas sendal. Dalam riwayat yang lain di atas batu yang terbuat dari api sampai otaknya mendidih, itu siksaan teringan. Dan ini udah di booking oleh siapa namanya? Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang Islam yang harus masuk neraka karena dosanya, itu siksaannya lebih berat. Dan kalian tahu Nabi SAW bersabda, api di neraka itu adalah 70 kali lipat api di dunia. Kalian tahu nggak dunia itu beda sama bumi? Kalian tahu bedanya bumi sama dunia apa? Cuma yang tahu. Udah ngasih tahu ini. Bumi adalah tempat kita berada di atas. Kita di atas bumi, iya nggak? Iya. Dunia adalah segala sesuatu sebelum akhirat. Itu namanya dunia. Paham? Jadi kalau Ariza mau nanya, langit itu dunia bukan? Dunia. Karena sekali lagi dunia adalah segala sesuatu sebelum akhirat. Itulah yang dimaksud dengan dunia. Matahari termasuk dunia bukan? Iya. Maka kalau kalian tahu Nabi SAW bersabda neraka itu 70 kali lipat api dunia, berarti maksudnya bukan api atas bumi, bukan, maksudnya api dunia. Api dunia yang paling panas apa? Bintang apa yang paling panas? Matahari cuman seperberapanya bintang. Ada yang bintang yang lebih panas kan? Coba deh tanya ke astrologi, astronomi, tukang astroboy, apa sih ya itulah tuh. Yang orang-orang yang tahu tentang masalah perbintangan, benda-benda luar angkasa, tanya ke mereka bintang apa yang terpanas. Anggaplah bintang A, dan kalau panas bintang A itu adalah 100.000 derajat Celcius, maka neraka kali 70 kali lipatnya. Makanya kalian tahu siksaan di neraka dalam hadis Hasan. Nabi SAW bersabda tentang masalah buah zakum. Buah yang berduri yang nanti kalau orang makan tuh sampai tersendak di sini. Dia nggak bisa nelen karena saking banyak duri dan panas. Tapi karena dia saking lapar, akhirnya dia paksa sampai akhirnya ketelan usus-ususnya sampai terputus. Nabi SAW bersabda, kalau 1 tetes dari buah zakum kena ke bumi, niscaya bumi akan hancur. 1 tetes. Itu artinya panasnya neraka itu luar biasa. Dan orang yang di neraka tuh gak akan mati. Mereka gak akan pernah ngerasain mati. Akhirnya mereka disiksa dan panas tanpa mati. Bayangin itu beratnya. Dan zina adalah salah satu dosa yang paling besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari nomor 7532. Beliau ditanya, ya Rasulullah, apa dosa terbesar? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian apa lagi? Membunuh anakmu padahal dia makan bersamamu. Artinya dosa membunuh anak dosa besar banget. Tapi bukan berarti dosa ngebunuh selain anak bukan dosa. Sama dosa juga ya. Cuman ngebunuh anak tuh salah satu dosa yang besar banget. Dan ini sering terjadi di kalangan orang-orang Arab jahiliyah. Ya, ada yang memendamkan anaknya. Kisah Umar memendamkan anak perempuannya itu kisah batil ya.
Jangan percaya dengan kisah itu. Umar tuh nggak punya anak perempuan yang pernah dia kubur, enggak. Anak perempuan Umar tuh Hafsah. Dan Hafsah itu nggak dibunuh sama Umar ya. Jadi kisah tentang Umar dulu pernah ketawa karena makan Tuhan kurmanya ya. Kemudian nangis karena pernah nguburin anak perempuannya, itu kisah yang palsu ya. Dibahas sama Ibnu Katsir kalau nggak salah dalam tafsirnya. Oke, lanjut. Kemudian ditanya lagi, apa dosa yang terbesar setelah itu? Yaitu kamu atau seseorang menzinahi tetangga, menzinahi wanita istri tetangganya. Bukan berarti menzinahi selain tetangga halal ya. Jangan disalahpahami, oke? Ini dosa yang sangat besar. Dan subhanallah, jadi harus tahu, oh ya, siksaan kubur. Ini siksa kubur, bukan siksa jahanam. Nabi SAW bersabda tentang siksa kubur bagi orang pezina. Di alam barzah, para pezinah laki-laki dan perempuan dalam kondisi telanjang, mereka akan dibakar. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Mereka dibakar dari bawahnya dan mereka lari. Dan laki-laki perempuan pezina dalam kondisi telanjang, mereka dibakar dari bawahnya. Mereka lari ke atas. Ketika udah mau sampai ke tempat keluar, apinya mati, mereka jatuh. Kemudian apinya nyala, mereka lari lagi ke atas. Lalu apinya mati, mereka jatuh lagi sampai hari kiamat. Itu baru siksa barzah, baru siksa kubur. Gimana dengan siksa jahanam, siksa hari kiamat? Ya na'udzubillahi min dzalik. Maka yang pertama untuk menjauhi zina adalah mari ketahui besarnya dosa zina dan ancaman bagi orang-orang yang berzina. Itu yang pertama supaya kita terhindar dari zina. Kedua, tundukin pandangan. Ini anak-anak DKM, Rohis, saranin, dulu anak Rohis loh, ya, di sebuah SMA. Dan Arizal tahu kondisi Rohis itu gimana. Karena mungkin karena soleh gitu ya, ngiranya ayahnya kalau misalnya lagi di sekret ngobrol bareng cekakakan itu udah biasa. Hati-hati, kalian ngerasa anak DKM tuh maksum apa? Anak DKM juga punya syahwat, kecuali yang nggak normal ya. Yang cewek suka cowok, yang cowok suka cowok. Mereka ya cowok suka cewek, seneng. Ada di sebuah DKM, di sebuah SMA, dia curhat salah satu anaknya kayak Risa, kumaha ini anak-anak di SMA kami, DKM-nya pacaran kabeh, termasuk ketuanya. Meren pingin mengamalkan hadis, kita harus saling mencintai karena Allah gitu ya. Masya Allah. Kumaha ya teh salah paham. Yang hadis tentang saling mencintai karena Allah tuh laki-laki ke laki-laki lagi, perempuan ke perempuan lagi. Itu pun cintanya bukan karena kegantengan, tapi karena kesolehan. Kayak Nabi SAW megang tangan Mu'adz, kemudian beliau bersabda, wahai Mu'adz, sungguh aku bersumpah aku mencintaimu karena Allah. Jangan kau tinggalkan doa ini setiap kali kamu selesai sholat ya. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini cinta yang karena Allah, karena kesolehan, ingin ngajak dia untuk dekat sama surganya Allah. Cinta karena Allah tuh akan menyebabkan seseorang yang mencintai marahin orang yang dicintai kalau dia melakukan dosa. Ketinggal yo. Nih, ini Arizal cinta karena Allah atau cinta bukan karena Allah? Misal Arizal tuh cinta sama Ahmad ya. Kemudian si Ahmad ini ngelakuin dosa. Pas Ahmad ngelakuin dosa, Arizal teh mau nasehatin, jangan kalau aku nasehatin aku takut dia sakit hati. Ini berarti cinta karena Allah atau bukan? Bukan. Kalau cinta karena Allah memarahin. Dan si Ahmad gak boleh ngomong, katanya cinta aku kok marahin aku sih gitu. Gak boleh. Na'udzubillah. Enggak, cinta karena Allah. Lihat Nabi SAW sangat mencintai Usama ibn Zaid, cinta banget karena Allah. Tapi giliran Usama ibn Zaid ngelakuin dosa besar, Nabi SAW marahnya ekstrim. Sampai beliau tuh gak pernah marah semarah ini. Sampai Usama bilang, aduh kalau aja aku baru masuk Islam. Karena beliau marah besar sama Usama. Dimarah-marahin tuh. Ya, itulah cinta karena Allah tuh ya. Cinta yang tadi pacaran dengan pakai hadis saling mencintai karena Allah ya. Ini mah tuh salah paham terhadap hadis. Gak boleh kita nyelewengin hadis kayak gitu ya. Ya ukhti, kau tahu gak? Di hari kiamat semua orang tuh bakalan berada di bawah matahari 1 mil di atas kepala. Sampai ada yang keringetnya tuh sampai semata kaki. Ada yang sampai selutut, ada yang sampai tenggelam di keringetnya sendiri. Kecuali orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Izinkan aku untuk menembakmu ya ukhti Allah.
Oh ya akhi, alhamdulillah aku terima tembakanmu gitu ya. Mari kita pacaran Islami. Gimana caranya ya akhi? Kita iktikaf yuk. Di mana iktikafnya? Kita cari iktikaf di masjid yang sepi yuk. Aduh. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Jadi poin kedua, poin pertama, ketahui tentang besarnya dosa zina. Hati-hati. Poin kedua, ya, tundukkan pandangan termasuk ke anak DKM kalau bisa dihijabin. Memang sih ada perbedaan ulama tentang masalah hijab ya. Sendiri lebih condong ke pendapat hijab itu perintah Allah yang hampir mendekati wajib, cuman memang nggak sampai wajib banget. Karena di zaman Nabi SAW ketika sholat antara laki dan perempuan itu nggak ada hijab. Hadis ini sahih. Ya, di antara laki dan perempuan itu antara saf nggak ada hijabnya. Cuman memang adanya hijab itu jauh lebih baik karena ada perintah di surah Al-Ahzab. Ya, untuk ngobrol di balik hijab ya. Hijab yang dimaksud ya kain yang bisa menghalangi antara ngelihat satu sama lain. Gitu ya, itu yang terbaik gitu. Cuman memang sekarang kondisinya mungkin nggak gitu, nggak mungkin ya. Di kelas aja kita bareng sama ikhwan akhwat ya, di kuliah bareng. Bahkan di kelas di Alsen tuh ada kelas yang cuma 12 orang ya nggak usah. 12 atau berapa yang paling sedikit? 20-an ya, itu campur ya laki perempuan. Iya, kenapa? Karena memang nggak bisa, memang sih boleh. Gak haram memang, tidak haram. Jadi kalau ada sekolah yang nyampur laki perempuan, kalian jangan bilang haram, tidak. Cuman memang kondisi kita ini ketika dicampur orang-orangnya belum bisa ngejaga. Ya, jadi lebih baik kalau misalnya kita pun di kelas harus bersama, maka kita buat hijab di diri kita. Yaitu apa? Kita jangan ngobrol kalau nggak penting gitu ya. Jangan sampai kalian ngobrol sama lawan jenis cekek-cekekan kagak penting ya. Ngobrol secukupnya aja. Itu pun dengan bahasa yang tanpa merayu. Perempuan, nanti Ariza bahas di poin nomor ke-5 atau ke-6 ya. Jadi poin nomor 2 apa? Tundukkan pandangan. Ya, kalau bisa pakai hijab itu yang nomor 2. Ketiga, hindari campur baur kecuali kalau emang sangat diperlukan. Ya, misalnya kalian ke pasar ya, dan mau nggak mau harus nyampur. Aja ini sama Lutfi pergi ke pasar waktu hari Minggu. Lutfi kan nginep di rumah Rizal Sabtu lalu. Kemudian kami ke pasar. Ya namanya pasar, kenapa? Apa? Dia di Masjid Saman, nginep di Masjid Saman. Kemudian paginya di rumah Rizal disuruh sama mama pergi ke pasar. Dan di pasar tuh campur laki perempuan dan emang nggak mungkin gitu akhwat pergi ke sebelah kiri, nggak mungkin. Nggak bisa ya, kalau emang sangat diperlukan itu nggak apa-apa, dimaafkan. Cuman kalau emang nggak diperlukan janganlah ya. Saat rapat dihijab. Kemudian saat chat jaga bahasanya. Kalau laki ke perempuan tuh jangan gitu ya pakai chatnya ya ukhti assalamualaikum waalaikumsalam. Boleh nanya nggak tentang hadis ini? Boleh ya akhi. Kemudian terus nyambung akhirnya nanyanya lebih mendalam lagi. Ukhti suka jus apa gitu ya Allah. Ini terjadi. Sering terjadi loh, sering, kalian jangan kira nggak terjadi, banyak yang kayak gitu. Jaga chatnya, ukhti, kalau dapat yang kayak gitu dari ikhwan, siap-siap balas dengan tegas. Ya, Ariza tuh seneng kalau misalnya ada orang-orang ya, dulu kan pernah ngechat karena lagi perlu gitu ya untuk keperluan dakwah. Ya ngechat dulu sebelum nikah. Ariza pernah ngechat ke seorang ukhti dari ITB karena emang lagi butuh buat persiapan kajian MPI kalau nggak salah. Ariza ngechat dan subhanallah ngebalesnya tuh bener-bener tegas, bahasanya tegas dan simple, kagak ada tele-telenya. Itu bagus banget. Nah kalau sekarang enggak gitu ya, kakak misalnya kayak gitu, kalau adik kelas ke kakak kelas gitu, kakak boleh nanya, iya ada apa adikku sayang? Pertama jadi ingat untuk menjauhi zina. Ayo balik ke jalan yang benar ya. Kita banyak ketawa banget nih, kajiannya jadi kurang efektif. Oke. Pertama, ketahui besarnya dosa zina, siksaan zina ketahui itu ya. Kedua, tundukin pandangan, hijab. Ketiga, hindari campur baur kecuali kalau diperlukan. Keempat, wanita, ini nasihat buat wanita ya secara khusus, yaitu hindari tabarruj ya. Tabarruj adalah pakai ya pakaian yang ngebuat laki-laki jadi tertarik gitu ya. Jadi termasuk parfum ya, ulama sepakat tentang wanita diharamkan pakai parfum kalau parfumnya sampai tercium oleh laki-laki lain. Itu diharamkan. Adapun kalau parfum yang gak kecium, contohnya apa parfum yang gak kecium? Sampo. Sampo kan termasuk parfum ya, nggak harum ya. Cuman ada nggak perempuan pakai sampo udah pakai kerudung terus harumnya tuh nyebar gitu, kagak ada, lebay gitu. Enggak kan?
Atau misalnya deodoran, Rexona gitu ya. Rexona. Pakai Rexona ya, itu diperbolehkan karena baunya nggak sampai nyebar ke yang lain. Ya, adapun kalau sampai bisa kecium sama laki-laki yang bukan mahram, maka ulama sepakat tidak diperbolehkan. Cuman memang ada yang suka ngomong kayak gini, bukankah kita harus berbuat baik ke orang lain? Kalau saya nggak pakai parfum, saya takut menyakiti orang lain. Misalnya saya bau, misalnya kayak gitu ya. Akhirnya saya jadi pakai parfum untuk nyenengin orang lain. Nyenengin orang lain itu wajib. Maksudnya nyenengin orang lain itu termasuk perintah Allah. Cuman caranya jangan yang bertentangan dengan Islam. Di Australia, waktu Arizal di Australia ada orang Islam mau nyenengin tetangganya yang kafir. Tahu cara nyenenginnya gimana? Ngasih berhala. Coba bayangin, ini orang Islam, dia sengaja beli berhala kemudian dikasihin ke tetangganya yang kafir. Kan ini habluminanas, kita harus baik ke sesama manusia. Boleh habluminanas tapi nggak boleh yang bertentangan dengan agama Allah. Lihat Mama Ariza waktu di Australia ketika nyenengin tetangga gimana coba? Bikin bala-bala. Ya, jadi kami bikin bala-bala, bikin kangkung, kemudian kami undang tuh orang-orang kafir ke rumah kami. Kemudian mereka nanya, what is this? Kami jawab, this is bala-bala gitu ya. Masya Allah. Merencok mereka teh, this is makanan bid'ah gitu ya kata mereka. Nggak apa-apa bid'ah duniawi boleh gitu ya. Yang nggak boleh kan bid'ah dalam masalah ritual agama. Ya akhirnya mereka seneng gitu. Kemudian mereka dilihatin ini Quran ya. Mereka ngelihat covernya minimal. Mereka tahu bahwasanya Islam ini bukan teroris gitu. Mama Ariza nyenenginya dengan cara kayak gitu. Dengan cara yang nggak bertentangan dengan Islam. Jadi kalau kalian ya ingin nyenengin orang lain, satu parameternya jangan dengan cara yang diharamkan Allah. Paham? Ya, jadi ukti kalau misalnya mau nyenengin orang lain, hampir aja lupa kisah ini. Ini kisah salah seorang saudara kami seiman di Australia sana. Salah satu ukti yang luar biasa banget di Australia. Arizal dapat kisah ini dari Channel 9. Arizal nonton tapi Arizal nggak sempat ngelihat orang ya karena emang cuman nggak terlalu jelas ya. Si ukti ini dia ada di sekolah kafir. Cuman dia pakai kerudungnya panjang, pakai rok panjang. Kalau kalian tahu di Australia yang sekolah di sekolah kafir itu nggak ada yang berani pakai kerudung panjang, nggak ada. Ya, tapi ini ada satu ukti dari Libanon. Subhanallah, dia kerudungnya panjang, roknya panjang, subhanallah. Dan dia jadi salah satu siswa paling berprestasi di kelasnya. Makanya dia terkenal dan teman-teman pada senang sama dia. Beginilah cara nyenengin orang lain dengan cara yang mubah, dengan cara kalian jadi berprestasi, jadi orang yang terbaik, bukan dengan cara yang bertentangan dengan Islam. Teman Ariza ini satu pengajian ya Allah jadi ingat sama Umar Zok. Umar Zok punya salah satu adik mentor, Masya Allah ini orangnya luar biasa, ganteng banget, tubuhnya atletis dan suaranya super indah. Kalau azan gak ada yang lebih indah daripada dia. Subhanallah, dia nyenengin orang-orang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara dia jadi salah satu pemain terbaik dalam footy. Kalian tahu footy? Footy itu kayak rugby, cuman rugbynya beda. Kalau rugby pakai pengaman, kalau footy ini pakaiannya cuman singlet sama celana aja pendek. Ya mungkin dia berpendapat bahwasanya paha bukan aurat. Ariza pun berpendapat paha laki-laki bukan aurat ya. Nah, emang ini ada ikhtilaf ya, jadi jangan gelut ya. Kalau itu pembahasannya agak panjang. Dia salah satu dakwahnya dia jadi salah satu pemain footy terbaik se-Melbourne coba. Dan ketika dia jadi pemain footy terbaik, saat lagi tanding, waktunya sholat, dia sholat. Subhanallah. Dan kalian tahu nggak ada salah satu laki-laki dari Pakistan yang di acara Korea ya, acara lomba apa sih itu tapi Amazing Race ya. Di situ ada, kalian nonton deh ya. Emang ini tapi ada perempuannya, cuman seneng ngelihat ini laki-laki dari Pakistan, jenggotnya lebat, ikut acara Amazing Race di Korea ya kalau nggak salah satu channel di Korea. Acara di Korea itu luar biasa. Saat dia lagi jadi peserta, ada perempuan yang mau meluk, langsung dia mundur gitu ya. Kemudian saat lagi lomba untuk harus cepat masuk ke tempat sana, dia bilang, oh aku harus sholat. Langsung, hah? Sholat? Harus banget gitu? Iya harus. Akhirnya dikasih toleransi, dia sholat. Jadi walaupun dia ikut lomba kayak begituan yang geje, tapi dia tetap menjaga. Ya lomba geje banget bener. Suruh
suruh lari-larian, suruh begituan, lomba apa gitu macam-macam. Tapi selama dia lagi lomba, dia tetap menampakkan syiar Islamnya. Dan akhirnya orang-orang Korea sana yang kafirnya tuh bilang, oh dia tuh ini orangnya luar biasa, dalam kesibukan pun dia masih berdoa untuk negaranya. Cina kayak gitu, lucu lah. Nonton itu cekakakan aja, lucu banget. Ini orang tuh walaupun dalam kondisi dia ikut lomba, tapi dia masih tetap gitu menampakkan syiar Islamnya. Nah, cara membahagiakan orang lain tuh dengan cara yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Ya, oke lah itu ya. Jadi itulah tentang tabarruj ya ukhti ya, dijaga pakaian dan lain-lain. Ngerti ya yang udah berusaha pakai pakaian yang menutup walaupun belum sempurna, kalian jangan ejek ya akhi ya ukhti ya. Jangan, tolong ya. Ada teman kita yang baru belajar pakai kerudung, jangan kalian ejek. Termasuk yang hijabers ya. Kalian jangan hijabers mah apa tuh kerudungnya pakai es krim cone gitu ya. Jangan ngejek. Kalian tuh tahu gak sih mereka tuh lagi berusaha ya. Lihat deh ukhti-ukhti, lihat. Kalian apal nggak salah satu bintang film terseksi seluruh Indonesia yang dulu pernah ikut ke dalam sinetron Gerhana, namanya Mbak Peggy Melati Sukma, yang bersedih sepanjang hari seperti bidadari yang ada di pelangi Magic Biniu merah jingga kuning hijau biru nih lah ungu. Itu pakaiannya seksi banget. Sekarang lihat kerudungnya panjang, dakwahnya tauhid. Begitulah orang yang lagi proses, jangan diejek. Mungkin iya itu pakaian yang seperti itu ketat bertentangan dengan Islam, cuman apakah harus kita ngejek? Ya, bedakan antara orang yang membenci Islam dengan orang yang lagi proses mendekatin Allah. Orang yang lagi proses mendekati Allah itu harus lemah lembut. Lihat, ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abdad. Beliau lagi di Istiqlal yang hadir 200.000. Kemudian beliau jalan-jalan di mall. Azan. Dan ketika ada di mall azan itu beliau senang banget. Alhamdulillah ada azan di mall. Akhirnya beliau pergi ke musola, musolanya kecil. Beliau wudu. Di sebelah beliau ada perempuan pakai rok mini. Kemudian lagi wudu. Apa coba ucapan ulama besar Mekah, ulama besar Madinah ini apa coba? Ya Allah, semoga Allah menyayangi wanita ini. Walaupun pakaiannya belum menutup, tapi dia masih sholat. Alhamdulillah. Lihat. Luar biasa ulama kayak gini. Kalau kita gimana? Cewek-cewek ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Kalian enak aja. Kalian gak boleh gitu. Betul itu perbuatan dosa. Iya, kita yakin. Ya, perbuatan itu dosa. Kita yakin itu dosa. Cuman kalian gak boleh memvonis ahli neraka. Kita harus dakwah dengan cara yang lemah lembut ya. Itu yang keempat. Ya. Kelima, berhijab dengan baik ya. Tutup apa? Maaf ya, ke 2 gunung itu ditutup ya. Itu kerudung yang syar'i itu yang menutup 2 gunung ya. Cuman sekali lagi kalau misalnya ada yang masih proses ya jangan dimarahin ya. Insya Allah kita sama-sama berusaha baik ya. Oke, keenam, kalau perempuan hindari kata-kata yang mendayu-dayu. Jadi kalau lagi ngobrol tuh jangan mendayu-dayu tangan gitu ya. Tegas saja ya. Akhi, mohon maaf saya butuh itu proyektor buat kajian keakhwatan apa? Kajian apa? Keputrian, kewanitaan lagi ya. Saya butuh proyektor buat kajian. Ngomongnya yang tegas, seperlunya aja. Bahasanya tegas kalau bisa tuh setegas soldier. Soldier apa? Tentara. Ya, tegas. Akhi, mohon maaf saya butuh ini. Dan jangan ada ramah tamah gitu, jangan ya. Oke, dan yang terakhir, jangan menjabat tangan dengan non mahram ya, karena jabat tangan dengan non mahram itu dosa besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Tabrani, sesungguhnya seseorang memegang wanita yang bukan mahramnya itu lebih baik dia ditusuk dengan besi di kepalanya daripada memegang wanita yang bukan mahram. Ada yang nanya gimana hukum salaman dengan guru, banyak yang nanya ya gak sih? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Nih, dengar baik-baik. Tahu banyak yang ngejawab dengan jawaban ini. Guru-guru kita kan orang tua di sekolah. Kan kayak gitu banyak ya. Dengan akhi dan ukhti. Ulama sepakat tentang haramnya memegang lawan jenis yang bukan mahram. Kecuali perempuan-perempuan yang sudah menopause. Yang ulama berbeda pendapat hanyalah wanita-wanita yang udah menopause. Mazhab Syafi'i dan Maliki tetap berpendapat kalian laki-laki nggak boleh megang walaupun nenek-nenek yang udah menopause, bahkan yang udah menostop gitu ya, yang udah stop tetap nggak boleh dipegang.
Ini mazhab Maliki dan Syafi'i. Tapi Imam Hambali dan Imam Hanafi membolehkan salaman dengan wanita yang bukan mahram kalau emang dia udah menopause. Misalnya kalian salaman dengan nenek-nenek ya yang udah menopause, itu menurut mazhab Hanafi dan Hambali diperbolehkan. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu nggak muncul syahwat. Dan ini yang agak berat. Misalnya Faris salaman dengan nenek-nenek, Faris nggak akan masalah, tapi nenek-nenek ngelihat Faris bisa bergejolak gitu syahwatnya gitu ya. Jadi masalah sama neneknya gitu ya. Jadi lebih baik dihindari. Cuman kalaupun kalian misalnya salaman sama nenek-nenek ya, Ariza nggak akan ngelarang. Karena mungkin nenek-neneknya juga ngelihat berondong juga kagak ada masalah gitu ya. Kamu udah, saya mah punya yang lebih ganteng suami saya walaupun udah kakek-kakek gitu ya. Kamu apa masih kecil gitu ya. Mungkin nenek-neneknya nggak pakai syahwat juga berbaik sangka gitu ya. Jadi sekali lagi nggak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan mahram kecuali yang udah menopause. Adapun kalau guru-guru kita udah menopause belum? Ada yang udah, ada yang belum. Maka dalam kondisi itu, kalau yang udah silakan. Kalau emang berpegang pada pendapat yang dibolehin, tapi kalau yang belum ya jangan disentuh. Oke, itulah kajian tentang 7 cara menjauhi zina. Sekarang kita masuk materi yang agak beratnya nih. Siap? Maaf ya agak telat, jadi 5 menit ke depan. Kalian perlu konsentrasi tinggi, oke? Siap? Teman-teman semua, bagaimana hukumnya dengan orang yang pernah berzina? Kemudian dia mau tobat, apakah diterima tobatnya? Ini ada fatwa seorang ustazah yang fatwanya nyeleneh banget. Ketika ada seorang laki-laki nelpon, ustazah saya pernah berzina, apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Jawabannya ekstrim banget, tidak. Dosa zina gak akan diampuni kecuali kalau dirajam sampai mati atau dipecut 100 kali. Kruk, ditutup. Allah, parah. Inilah bahayanya kalau ngambil satu hadis dan melupakan hadis yang lain. Dengar hadis ini baik-baik. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dengan berbagai macam sanad yang saling menguatkan. Imam Tirmidzi berfatwa hadisnya hasan sahih, sedangkan Syekh Abu Abdurrahman dalam silsilah hadis as-sahihah nomor 900 berfatwa hadisnya sahih, yaitu ada seorang wanita yang lagi pergi untuk sholat subuh. Wanita ini udah pakai kerudung panjang, dia mau pergi sholat subuh. Di tengah jalan, ini di zaman Nabi SAW, seorang sahabat wanita Nabi SAW lagi pergi untuk sholat subuh. Di tengah jalan ketemu sama sahabat laki-laki Nabi Muhammad SAW. Kemudian sang laki-laki ini senang sama wanita itu, kemudian langsung diperkosa. Masya Allah. Perjalanan menuju sholat subuh diperkosa wanitanya. Akhirnya wanita ini teriak-teriak. Kemudian datang seorang laki-laki di antara sahabat Nabi SAW. Datang laki-laki kedua. Pas laki-laki ini datang untuk ngedorong gitu ya. Apa yang terjadi? Si laki-laki yang menzinahi wanita itu, dia udah selesai zinahnya. Kemudian langsung didorong oleh laki-laki yang kedua yang baru datang. Didorong, dia kabur. Laki-laki yang ngezinahinya kabur. Apa yang terjadi? Perempuan ini teriak-teriak, tolong, tolong, ada yang menzinahi aku. Datang beberapa laki-laki Ansor ke depan wanita itu. Laki-laki ini telah menzinahi saya. Ini laki-laki yang nolong malah dituduh sebagai yang menzinahi dia. Wajar karena mungkin gelap. Laki-laki yang menzinahinya kabur. Ini laki-laki yang nolong. Si wanita ini malah ngiranya si laki-laki yang nolong ini yang ngezinahi dia. Ngerti gak kalian? Bisa susah bahasa hari sana. Akhirnya yang terjadi apa? Laki-laki yang nolong tapi yang malah dituduh zina ini dibawa ke Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada wanita itu, ya, kemudian pas sudah didatengin ke Nabi SAW, beliau bersabda, rajam dia. Kemudian apa yang terjadi? Kasihan banget dia gak sih? Nolong malah mau dirajam. Pas mau dirajam, kemudian salah satu di antara penonton yang ikut mau nonton ngerajamnya, dia berdiri, wahai Rasulullah, sebenarnya yang menzina itu bukan dia, sebenarnya aku yang menzinahi wanita itu. Dia malah yang nolong wanita itu dari diriku. Akulah yang telah melakukan zina itu. Rajam diriku. Akhirnya Nabi SAW bersabda kepada wanita tersebut, wahai wanita, kau pergilah. Allah telah mengampuni dosamu. Karena wanita ini emang diperkosa, gak dosa. Pergilah, Allah mengampuni dosamu. Adapun kepada laki-laki yang sempat dituduh zina oleh wanita ini, kan wanita ini gak ada niat buruk. Emang dia ngiranya si laki-laki ini yang menzinahi, padahal laki-laki ini yang nolong. Beliau bersabda kepada laki-laki yang dituduh zina itu, beliau
menyampaikan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian beliau bersabda kepada laki-laki yang asli yang ngezinahinya, rajam dia. Akhirnya dirajam. Setelah dirajam, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dia telah bertobat dengan tobat yang kalau seandainya dibagi kepada penduduk Madinah, ini saya akan semuanya diampuni. Maksudnya apa? Kalau satu kota Madinah berzinah, kemudian tobat dari orang tersebut dibagi-bagi kepada orang-orang yang berzina di seluruh Madinah tersebut, ini saya tobat itu udah bisa mewakili semuanya. Maksudnya apa sih? Saking dalam tobat laki-laki ini, sampai besar banget tobatnya, dia diampuni. Subhanallah. Tapi ada hadis yang kedua, kisahnya mirip, cuman agak beda. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Abu Abdurrahman. Lihat perbandingan antara dua hadis ini. Kalau kalian nggak konsen, kalian bisa salah pahamnya. Kisah yang kedua sama, wanita ini lagi jalan untuk sholat subuh, diperkosa sama laki-laki. Datang laki-laki yang kedua, wanita ini teriak, kemudian datang kelompok Ansor. Kemudian wanita ini bilang, laki-laki ini telah menzinai saya. Dibawa ke Nabi SAW. Kemudian beliau menyuruh rajam dia. Pas mau dirajam, laki-laki yang asli yang menzinahinya ngomong, ya Rasulullah, akulah yang telah menzinai dia. Kemudian beliau bersabda kepada wanita itu, kamu pergilah, Allah telah mengampuni dosamu. Adapun kepada laki-laki yang dituduh zina, beliau bersabda dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian kepada laki-laki yang asli yang menzinainya, Umar bilang, ya Rasulullah, rajam dia. Biasa Umar gitu ya. Beliau bersabda, jangan. Sesungguhnya dia telah taubat dengan taubat yang sebenarnya. Bingung gak sama dua hadis ini? Beda atau sama hadisnya? Beda ya? Apa perbedaan antara keduanya? Ada yang bisa ngacung? Iya, mangga akhi. Deliano, Akbar. Yang pertama itu perbedaannya minta dirajam. Kalau yang kedua nggak minta dirajam gitu ya? Nggak, salah. Dua-duanya minta dirajam. Ya? Kalau yang pertama itu diampuninya tuh setelah dirajam. Kalau yang kedua tuh diampuni karena dia udah ngaku. Gini ya. Dua-duanya ngakunya di waktu yang sama. Cuman gini. Kalau di hadis yang pertama, orang ini tobatnya setelah ada di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, akulah yang asli yang menzinahi dia. Dan saat beliau mengucapkan itu, beliau tobatnya detik itu. Artinya si laki-laki ini tobat setelah berada di depan Nabi SAW, maka dia dirajam. Adapun kisah yang kedua, dia udah tobat dulu sebelum datang ke Nabi SAW. Dia udah tobat dengan taubatan nasuha sebelum datang ke Nabi SAW. Makanya gak usah dirajam. Makanya kata Syekh Abu Abdurrahman, dalil ini ada beberapa poin penting. Poin pertama adalah persaksian seorang wanita yang diperkosa itu cukup. Misalnya wanita diperkosa oleh seorang laki-laki, dia bilang laki-laki itu telah menzinai saya, itu udah cukup untuk menjadi bukti. Gak usah 4 orang saksi, gak usah. Ya, itu poin nomor pertama. Poin nomor kedua, kalau seorang yang berzina telah tobat dengan taubatan nasuha, dia gak harus datang ke seorang pemimpin untuk minta dirajam, gak usah. Cukup dia tobat dengan taubatan nasuha. Bahkan Nabi SAW pernah setelah selesai merajam seorang sahabatnya, beliau bersabda, kalau seandainya engkau menutup dirimu dengan kain, itu lebih baik untuk dirimu. Maksudnya apa? Kalau engkau nggak datang untuk dirajam, engkau taubat di rumah sendirian, itu jauh lebih baik. Nggak harus ngaku. Seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah tadi sekali lagi, kalau misalnya seseorang zina, kemudian dia tobat dengan taubatan nasuha, kemudian setelah tobat dia dilaporin kepada pemerintah dan akhirnya pemerintah mau merajam, gak harus dirajam karena dia udah tobat sebelum datang ke pengadilan. Tapi kalau misalnya udah datang ke pengadilan, dia tobatnya pas udah diadili, maka dia tetap dirajam. Oh ya, kalian tahu gak sih? Para psikolog yang kafir bilang salah satu obat dari orang yang ketagihan free sex adalah dengan dipukul rotan 100 kali. Ini yang ngomong psikolog kafir loh. Subhanallah. Jadi emang hukum Islam itu selalu logis. Selalu logis. Bagi mereka yang bilang nggak sesuai HAM, tanya tuh kepada psikolog-psikolog kafir, mereka nemuin terobosan baru. Bagi orang yang udah kecanduan free sex, itu obatnya adalah dengan dipukul pakai rotan 100 kali. Persis banget dengan hukuman pecutan 100 kali buat orang yang zina sebelum nikah. Adapun yang zina udah nikah terus zina, dirajam sampai mati ya. Itu pun syaratnya adalah 4 orang ngeliat langsung, bukan di bawah selimut. Kalau misalnya ada teman kita yang zina, misalnya kita, mudah-mudahan di Indonesia nanti insya Allah jadi syariat Islam sempurna ya, amin ya Allah, aminin dong.
Amin. Mudah-mudahan nanti Indonesia jadi benar-benar negara Islam kayak Saudi Arabia gitu insya Allah ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kita ngelihat ada teman kita yang zina. Kita nggak boleh lapor. Kecuali kalau kita udah ngambil 3 orang teman kita, jadi kita udah 4 orang, kemudian kita ngelihat ini teman kita yang zina dan nggak boleh ngelihatnya di bawah selimut, tapi harus dibuka selimutnya. Kenapa? Kalau misalnya kita ngelihatnya masih dari balik selimut, bisa jadi lagi main monopoli gitu mereka ya. Mereka mungkin nggak lagi zina atau lagi main kartu Yu-Gi-Oh gitu ya di bawah selimutnya. Jadi kita harus ngebuka selimutnya dan harus ngelihat benar-benar pulpen masuk ke dalam tutupnya. Kalau pas kita buka, taunya udahan gitu ya, lagi nggak masuk, maka itu nggak boleh dirajam. Jadi persaksiannya harus 4 orang soleh, 4 orangnya harus yang soleh. Kalau saksinya misalnya 5 orang, tapi 5 orang ini kagak sholat gitu ya, mereka juga rajin mabok, 5 orang ini nggak diterima persaksiannya. Jadi ingat kalau mau rajam itu atau mau dipecut 100 kali itu, orang yang zinanya harus dilihat langsung 4 orang yang soleh. Ngelihatnya langsung, kemudian dilaporin ke pemerintah baru dirajam. Itu pun kalau misalnya orangnya belum tobat. Kalau udah tobat maka nggak usah dirajam. Bisa dipahami? Jadi orang yang pernah zina jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya, Ama nggak lagi ngomong ke kalian ya, misalnya temen gitu ya yang pernah ya. Kalian mah insya Allah kagak ya. Semoga Allah mengampuni dosanya ya, dan semoga Allah menjadikan mereka penduduk surga. Dan ingat, orang yang pernah zina dan belum tobat gak boleh nikah sama orang Islam ya. Wanita yang zina, Allah berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang pezinah gak boleh nikah kecuali dengan pezinah lagi atau orang musyrik gitu. Jadi gak boleh, jadi harus tobat. Kalau misalnya seorang pezinah tobat dengan taubatan nasuha, maka dia udah boleh lagi nikah walaupun dengan orang soleh, boleh. Syaratnya udah tobat dengan taubatan nasuha. Gimana kalau misalnya maaf selaput darahnya udah bolong, kan nanti ketahuan, boleh berbohong. Misalnya alasannya apa? Aduh, saya mau nikahi kamu, mohon maaf ya, aku ini sering naik sepeda. Kemudian pas lagi naik sepeda, karena mungkin saking kencengnya selaput darah saya sobek. Jadi saya udah gak perawan, saya gak pernah zina kok, tapi saya sobek gara-gara sering main sepeda atau karena saya sering split misalnya kayak gitu. Gak apa-apa, boleh berbohong dalam masalah ini. Ini difatwakan oleh Ustadz Abu Haidar, dan Ustadz Abu Haidar telah menyampaikan fatwa dari seorang ulama besar, lupa namanya, itu boleh berbohong. Dan gak boleh nyebarin aibnya ke suami, misalnya ke calon suami gitu ya. Mohon maaf dulu aku pernah berzina, gak boleh. Ingat, kalau orang udah zina kemudian dia udah tobat dengan taubatan nasuha, haram bagi dia untuk nyampain ke orang lain. Dosa besar. Allah udah nutupi aibnya, malah disebarin aibnya. Udah, kalau dia udah zina tobat, udah tutupin. Jangan biarin ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah. Kecuali kalau zinahnya terang-terangan. Misalnya ada bintang film zina terang-terangan. Kalau zinahnya terang-terangan, dia boleh nyampain ke orang-orang secara terang-terangan, saya dulu zina sekarang udah tobat, boleh. Tapi kalau zinahnya sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu, terus dia tobat, udah, jangan cerita ke siapapun. Paham?